Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat kepada Bapak Denny Permadi, MPD, selaku dosen Bahasa Indonesia Universitas Harapan Bangsa, dan teman-teman yang saya hormati. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja kami tentang penyakit infeksi saluran nafas bawah yang disusun oleh kelompok 6 yang berjumlah 5 orang, yang dimulai dari saya sendiri, nanti dipresentasikan saya sendiri, Nabila Aziza Yurindani, lalu yang kedua ada Miftahul Munawarah, yang ketiga dilanjutkan oleh Iqbal Ramadan, dan dilanjutkan lagi oleh Muhammad Jarod, dan presentasi ini akan ditutup oleh Muhammad Ardiansyah. Baik, akan saya mulai untuk slide pertama tentang definisi infeksi saluran nafas bawah. Ya, apa itu infeksi saluran nafas bawah? Saluran nafas bawah ini adalah infeksi yang ada di bagian bronkus, alveolus, epiglottis, laring, trakea. Pokoknya ada di daerah saluran pernafasan bawah. Terutama biasanya sering disebabkan di daerah bronkus. Namun, bakteri ini, infeksi ini disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan protozoa. Semuanya bisa menyebabkan si infeksi saluran nafas bawah ini. Namun di Indonesia, yang artikel saya dapat lebih banyak disebabkan oleh bakteri. Lalu presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Miftahul Munawarah kepada Miftahul, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkannya untuk etiologi, yaitu penyebab dari infeksi saluran nafas bawah sendiri itu bisa terjadi karena adanya virus, bakteri, jamur, dan protozoa. Untuk virus sendiri biasanya disebabkan oleh virus influenza A, kuman metapneumovirus, Ficella zoonotvirus, dan respiratory syncytial virus. Kemudian yaitu ada bakteri. Bakteri ini biasa penyebab yang sering muncul pada infeksi saluran nafas bawah yang terdapat gram positif dan negatif. Biasanya disebabkan oleh H. influenza, Staphylococcus pneumoniae, dan Klebsiella pneumoniae, dan Staphylococcus aureus, dan berbagai jenis bakteri anaerob dan juga enterobacteria. Kemudian juga ada jamur, yaitu yang biasa disebabkan oleh Candida, Mycoplasma, dan Esophagus. Dan yang terakhir ada protozoa. Biasanya disebabkan karena adanya Pneumocystis carini. Baik, selanjutnya. Untuk gejala dari infeksi saluran nafas bawah sendiri, biasanya penderita akan merasakan demam menggigil dan juga nyeri otot. Kemudian sakit tenggorokan, bisa juga batuk seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, pilek, sesak nafas, atau biasanya juga sering terjadi keringat pada malam hari, berkeringat pada malam hari. Kemudian biasanya adanya penurunan kemampuan indera penciuman dan mata yang berair. Biasanya gejala ini bisa terjadi selama kurun waktu 3-14 hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Iqbal Ramadan. Atau fisiologi untuk infeksi saluran nafas bawah. Yang pertama adalah faring, kemudian lanjut kepada trakea, terus masuk ke bronkus, bronkeolus, alveolus. Terus di sini kan ada iga, lalu kepada otot antar tulang rusuk, dan membran glomerula. Terakhir adalah diafragma. Selanjutnya
pemeriksaan penunjang bagi infeksi saluran nafas bawah, yaitu mendiagnosis infeksi saluran pernapasan dengan melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang, seperti foto ronsen dada, pemeriksaan darah, dan pemeriksaan dahak atau kultur dari sampel dahak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Jarod. Selanjutnya yaitu pelaksanaannya. Yang pertama itu berobat jalan. Yang dapat berobat jalan adalah pasien dengan keadaan umum baik, tidak ada gangguan kesadaran, mampu meminum obat oral dengan baik, tidak ada retraksi dinding dada, dan tidak sianosis. Selanjutnya, medikamentosa. Pemberian medikamentosa berupa antibiotik diberikan pada ISPB, kasus pneumonia dan eksaserbasi akut penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Selanjutnya itu terapi sportif bertujuan untuk menunjang fungsi tubuh pasien yang terdiri dari suplementasi oksigen, pemenuhan kebutuhan cairan harian, penggunaan ventilasi mekanik, dan fisioterapi dada. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Ardi. Pathway. Sebagian besar diagnosis infeksi saluran pernapasan bawah atau ISPB adalah berdasarkan anamnesis, gejala klinis, dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan penunjang seperti ronsen torak dapat digunakan untuk diagnosis definitif dan membedakan antara masing-masing penyakit ISPB. Dari amnesis, pasien ISPB akan didapatkan keluhan penyakit yang bersifat akut, gejala kurang 21 hari, gejala utama berupa batuk, minimal ada satu gejala penyerta seperti peningkatan produksi sputum, dispnea, nyeri dada, atau menggigil, dan tidak ada penyakit lain yang dapat menyebabkan gejala serupa, misalnya asma atau sinusitis. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke Saudara. Baik, terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang sudah memberikan presentasi dengan baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bisa